Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita yaitu dari Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Ayat pembimbing renungan ayat 33. Begini firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasihan, demikian kata yang terucap dari seseorang ketika melihat penderitaan orang lain. Kasihan bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian atau rasa empati, juga emosi seseorang terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Hal ini tidak salah. Namun sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi manusia melalui pengorbanannya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kita dituntut untuk menunjukkan kasih itu dengan perbuatan dan tindakan. Singkatnya, kasih atau merasa kasihan tidak hanya terucap di mulut saja, tetapi nyata dalam tindakan dan perbuatan. Inilah yang dirasakan oleh seorang Samaria ketika melihat orang yang terluka akibat dirampok dan dipukuli oleh para penyamun. Dilandasi atau didorong oleh belas kasihan, orang Samaria itu pun tergerak hati untuk menyatakan kasihnya, kebaikannya dalam tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini sesungguhnya ada 3 orang yang melihat orang yang sedang terluka parah di jalan itu, yang sangat membutuhkan pertolongan tersebut. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, dan orang Samaria itu. Pertama, seorang imam. Kita tahu bahwa imam ia bertugas melayani di bait suci. Namun ketika ia melihat orang yang terluka di jalan itu, justru ia mempercepat langkahnya dan melewatinya saja. Mengapa? Karena ia berpikir kalau orang yang terluka itu sudah mati, maka ketika ia menyentuh dia yang tergeletak di jalan itu, boleh dikatakan dia sudah najis. Di mana berdasarkan peraturan perimaman, barang siapa menyentuh orang mati akan dianggap najis. Sehingga dia tidak melakukan kasih dalam tindakan nyata atau perbuatan. Kemudian yang kedua ada orang Lewi. Orang Lewi juga tidak mau mengambil resiko. Para penyamun seringkali punya kebiasaan memasang umpan di tempat yang sepi di pinggir jalan. Contohnya dengan berpura-pura menjadi orang yang terluka yang membutuhkan pertolongan. Begitu ada orang yang berhenti untuk menolong, segera para penyamun itu datang untuk mendekat, menyakiti, dan merampok orang yang menolongnya. Dan yang ketiga adalah orang Samaria yang murah hati. Ketika ia melihat orang yang terluka itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan segera ia memberikan pertolongan. Ia berani mengambil resiko demi menolong orang lain. Bapak, Ibu, sobat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika melihat orang lain sedang terluka dan yang sangat membutuhkan pertolongan, apakah kita tergerak hati untuk memberikan pertolongan kepada mereka? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulut saja, tetapi harus ditunjukkan, diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Menolong orang lain tentu merupakan kerinduan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih di dalam Tuhan. Namun, mengingat keadaan dunia yang semakin jahat atau banyaknya modus atau tindakan kejahatan, kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam mempraktekkan kasih tersebut. Tetaplah memohon hikmat Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, terlebih untuk menyatakan kasih terhadap sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah, Engkau memampukan kami untuk hidup menghidupi kasih yang dari Tuhan di dalam hidup kami, mengasihi sesama kami, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami untuk setia mengikut Engkau Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertailah kami dan bangunkan kami di esok pagi menikmati anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.